Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan Hiring Partner, instruktur, dan teman-teman student Hacktivate. Pada kesempatan kali ini, kami akan merepresentasikan proyek kami yang diberi nama Lumba.id. Sebelumnya, perkenalkan dahulu member dari Lumba.id. Yang pertama saya, Gian Arvin, sebagai full stack di back-end mengerjakan testing dan kontes, di front-end mengerjakan kontes. Background saya adalah geodesi. Perkenalkan, nama saya Ari Bambang Kurniawan. Pada proyek ini, saya sebagai full stack developer mengerjakan web client dan kontes service. Background saya adalah computer science. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak. Saya bekerja sebagai full stack. Untuk bagian front-end, saya mengerjakan web untuk admin dan juga web untuk organizer. Untuk bagian back-end, saya mengerjakan API Gateway. Background saya adalah geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq. Pada proyek ini, saya sebagai full stack developer mengerjakan web organizer di bagian front-end dan service organizer di bagian back-end. Background saya senior high school. Perkenalkan, nama saya Romi. Saya sebagai full stack developer, background saya statistik. Saya mengerjakan service organizer dan juga user client bagian stage. Lalu kemudian kenapa sih kami mendirikan Lumba.id? Saat ini di Indonesia belum ada sebuah platform yang dikhususkan menjadi wadah untuk kontes-kontes di Indonesia. Maraknya penipuan juga kadang terjadi di kontes-kontes tersebut. Kemudian selain itu, dengan tidak adanya platform ini, terkadang user disulitkan karena harus pindah dari website yang satu ke website yang lain untuk mencari kontes yang ingin dicari. Maka dari itu, kami membuat sebuah Lumba.id untuk menjadi sebuah platform untuk mencari kontes-kontes yang akan dicari oleh user pengguna kami. Kemudian sebelum melakukan demo aplikasi, kami akan melakukan testing terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai demo, kami akan coba melakukan testing pada aplikasi kami. Di sini kami menggunakan Jestario untuk melakukan testing. Baik, kami memiliki test case sebanyak 73 yang telah terlaksana dan memiliki coverage sebanyak 97,52%, yang berarti aplikasi kami sudah cukup layak untuk digunakan. Pada saat membuka aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman landing page. Sebelumnya, saya sudah terlebih dahulu melakukan login. Aplikasi Lomba sudah mendukung dark mode atau mode gelap. Untuk melihat daftar lomba, pengguna dapat membuka browse di header. Pada halaman browse terdapat beberapa kategori lomba yang tersedia. Saya akan memilih kategori FIFA. Pada halaman ini terdapat daftar lomba berdasarkan kategori FIFA. Lalu terdapat 4 jenis kontes berdasarkan waktu, yaitu upcoming, yaitu kontes yang akan datang, open, yaitu kontes yang membuka registrasi, ongoing, merupakan kontes yang sedang bertanding, dan pass, yaitu kontes yang sudah selesai. Saya akan memilih kontes di open registration. Pada halaman kontes, terdapat informasi detail seperti daftar partisipan, pertandingan, dan jadwal. Pengguna dapat melakukan registrasi kontes dengan klik tombol register to contest. Lalu pengguna akan mengisi nama tim, lalu mencentang persetujuan dari lomba. Ketika submit, lalu pengguna akan diarahkan ke payment gateway untuk membayar registrasi. Pengguna akan diminta memasukkan informasi pembayarannya. Setelah selesai pembayaran, maka pengguna akan diarahkan ke halaman hasil pembayaran, di mana pengguna dapat melihat struk pembayaran. Pada menu My Contest, merupakan daftar kontes yang sudah terregistrasi oleh pengguna. Kontes mana saja yang sudah terregistrasi. Ini merupakan tampilan dari web admin, di mana admin dapat melihat semua kategori, kontes, dan user.
kategori ini akan muncul di web untuk sisi klien, untuk playernya sendiri. Sedangkan ini merupakan tampilan untuk web organizer, di mana organizer bisa membuat suatu kontes dan bisa mempertemukan antar pemain di suatu kontes. Tadi user sudah mendaftar untuk kontes FIFA IKF 2021 untuk stage final, di mana web ini kita bisa mempertemukan kedua pemain dengan cara membuat stage dan juga membuat pertandingan untuk mempertemukan para pemain. Katakanlah saya ingin mempertemukan dua pemain yang sudah mendaftar, yaitu Wika Silo dan Ari Babang. Saya akan menambahkan Wika Silo dulu. Kemudian saya akan menambahkan Ari Bambang. Kemudian pemain akan muncul di match ini. Untuk menambahkan skor kedua pemain, di halaman ini kita tinggal memilih pemainnya dan menambahkan skornya. Katakanlah Wika Solo mencetak skor 3, kemudian Ari Bambang mencetak skor 5. Karena pertandingan ini sudah selesai, sudah ada hasilnya, maka kita perlu setelah kita mengupdate skor permainan, maka pertandingan ini kita akan mengganti status menjadi selesai. Kemudian tampilan dari pertandingan ini akan terupdate ke website klien. Oke. Setelah organizer mengupdate pertandingan, kita dapat melihat skor pertandingan di bagian match. Di sini kita dapat melihat hasil skor yang diisi oleh organizer. 2, 3. Ya, dan berikut adalah workflow kita. Kita menggunakan microservice, ada user, kontes, dan juga organizer. Ketiga itu ada di MongoDB Atlas, dan juga kita menggunakan payment gateway Stripe, web client-nya menggunakan Next.js, sedangkan organizer dan admin menggunakan React.js. API gateway-nya sendiri menggunakan Express. Dan berikut adalah tech stack backend, ada Node.js, Bcrypt hash untuk nge-hash password, Express.js sebagai core-nya, JSON Web Token untuk memberikan token Mongoose, dan MongoDB sebagai database kita, Stripe untuk payment gateway, dan Jest untuk testing. Dan ini adalah untuk front-end, Chakra untuk UI-nya, React.js untuk front-end juga, React Router untuk perpindahan, Redux dan Next juga untuk bahasa di front-end kita. Itu adalah presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.